Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan mengajak kita menjumpai Injil Matius pasal 6 ayat 5 mulai hingga ayat yang ke-15. Di situ perikopnya tentang hal berdoa. Firman Tuhan berkata demikian, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa-doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Puji Tuhan, kita baru saja membaca bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Dan ini adalah doa Bapa kami yang sangat banyak kali dipanjatkan, didoakan di dalam gereja maupun dalam kehidupan orang-orang percaya. Ini hal yang bagus, ini hal yang indah. Tidak ada doa Bapa kami yang salah, karena ini adalah ajaran Yesus secara langsung. Namun, seringkali kita lupa hal-hal penting yang harus kita buat di dalam doa kita. Jadi sebelum kita berdoa, apa yang kita harus buat sebelum kita berdoa? Karena banyak kali kita berdoa di saat-saat kita sudah merasa terjepit, di saat-saat kita sudah tidak berdaya, di saat-saat kita sudah mengalami begitu berat beban masalah, baru kita ambil sikap untuk berdoa. Itu tidak salah. Tetapi apa yang harus kita buat sebelum kita berdoa? Hal yang pertama, milikilah hati yang selalu siap mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena tidak mungkin waktu kita mau berdoa, baru kita ingat, kita pergi kasih ampun dulu, baru kita balik berdoa. Di tengah pergumulan, di tengah masalah, di tengah tekanan, di tengah keadaan yang tidak nyaman, bagaimana jika kita ada dalam keadaan yang
sudah sekarat, kita masih mau ke sana untuk minta ampun. Di saat kita mengalami badai yang besar di tengah lautan, siapa yang ada di situ? Palingan orang yang sekitar kita, yang bersama dengan kita, sedangkan orang yang bersalah dengan kita tidak ada di situ. Hal inilah yang kita harus perhatikan, bahwa berdoa seperti apa saja silakan. Mau berdiri, mau duduk, di mana saja silakan. Tapi sikap yang harus dibangun sebelum kita berdoa, milikilah hati yang selalu suka mengampuni. Jangan kita suka menyimpan kesalahan, karena tidak ada gunanya kita berdoa jika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Maka Bapa di surga pun tidak akan mengampuni. Bagaimana ada orang berdosa, doanya dijawab? Tidak akan dijawab. Terus kuat mana, kita atau Tuhan? Ya, Tuhan lebih kuat. Sebab itu kita tidak akan mampu bertahan untuk terus menyimpan kesalahan orang. Nah, oleh sebab itu kita diingatkan melalui pembacaan firman Tuhan, milikilah sikap hati yang selalu dan mudah untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan hal yang kedua, kita melihat dalam doa yang kita seringkali mau lakukan, kita harus sadar bahwa kita harus berdoa dengan sikap hati yang penuh kerendahan dan pertobatan. Mungkinkah kita bisa berkata kepada Tuhan, Bapa kami yang di surga, sedangkan perbuatan kita, kelakuan kita, sikap kita jauh dari sikap Bapa yang baik, Bapa yang begitu penuh kebaikan, kasih setia, dan begitu rendah hati, siap menolong kita, sedangkan kita tidak sesuai dengan keberadaannya. Maka kita perlu mempersiapkan diri kita dengan benar. Jadilah orang yang rendah hati dan hidup penuh dengan pertobatan. Karena doa-doa orang yang benar itu besar khasiatnya. Orang yang rendah hati, orang yang hidupnya penuh dengan pertobatan, doanya itu luar biasa. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita melihat ajaran Yesus mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita berdoa. Namun karena begitu penting, kita lupa syarat, kita lupa persiapan, kita tidak memperhatikan hal-hal yang begitu penting yang tersirat di dalam ajarannya. Sebab itu kita harus melihat di sini bahwa kita sebagai orang percaya, kita harus menyadari kerendahan hati dan pertobatan itu penting. Dan yang tidak kalah penting lainnya, yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan munafik. Apa yang kita katakan itu bukan hanya untuk enak didengar orang, untuk dianggap luar biasa oleh orang lain, tapi itulah hati kita. Sebab itu jangan berdoa dengan bertele-tele, jangan berdoa seperti orang munafik, karena kita berpikir dengan banyaknya kata-kata, dengan lamanya durasi doa kita, maka doa kita akan dijawab. Tidak. Alkitab katakan, milikilah hati yang suka mengampuni, milikilah kerendahan hati dan hidup dalam pertobatan. Jangan hidup dalam kemunafikan. Doamu besar kuasanya, doamu besar khasiatnya. Sebab itu mari, sebagai anak-anak Tuhan, kita ada di zaman yang tidak nyaman seperti ini. Mari kita melengkapi diri kita sebelum kita datang kepada Tuhan dengan sikap-sikap yang benar-benar akan membuat Tuhan menjawab doa kita
karena Allah mengasihi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih setia Tuhan, kami masih ada lagi di hari yang baru ini. Dan di hari yang baru ini kami bersyukur Engkau mengajar kami untuk bisa berdoa. Namun di balik semua ajaran-Mu, kami menemukan begitu banyak persiapan yang kami harus buat dan miliki dalam diri kami. Kami bukan orang munafik. Kami bukan orang yang berbicara kepadamu secara bertele-tele. Kami juga orang yang selalu memikirkan bagaimana harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ajarlah kami untuk selalu hidup dalam kerendahan hati dan pertobatan. Dan itulah yang kami ingat dan kami temukan di dalam ajaran doa yang Engkau ingatkan kepada kami. Sebab itu kami bersyukur karena anugerah-Mu. Pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, agar hari demi hari yang ada di depan kami tidak salah melangkah. Kami tidak salah mengambil sikap dalam berdoa, tapi kami memiliki sikap-sikap yang mendukung doa kami, sehingga setiap doa orang yang benar itu besar khasiatnya. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan perhatian untuk pemuda, mahasiswa, dan juga adik-adik remaja. Hari ini adalah ibadah pemuda dan mahasiswa yang bisa diikuti di YouTube channel dan Facebook page GPD Bethesda Makassar. Dan juga besok hari Minggu kita ibadah pada jam 8 pagi secara online melalui YouTube channel, Facebook page. Dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi.